TV yang menyorot ke lokasi itu rusak. Sedang dalam proses perbaikan. Dahsyat ya? Kok rusaknya tepat banget waktunya? Mau disebut kebetulan? Ya kita nih sebagai publik belum lupa. Beberapa waktu yang lalu, masih konteksnya kasus Habib Rizik. Ada seorang pakar IT ITB, kalau saya nggak salah namanya Pak Hermansyah ya. Itu dia memberikan kesaksian yang membela Habib Rizik Syihab dengan mengatakan bahwa cat mesum yang kemudian dinisbatkan kepada Habib Rizik itu adalah palsu. Itu adalah rekayasa. Nah, begitu dia memberikan kesaksian tadi, ketika dia lewat di jalan tol, dia dipepet orang, diganggu, dan ketika dia keluar dari mobilnya, dia dibacok. And you know what? Betul sekali. CCTV-nya mati. Itu notes gue. Dan gue tidak pernah percaya pada sesuatu yang namanya kebetulan. Tidak ada kebetulan dalam hidup. Gue percaya penuh. Notes gue yang lain. Peristiwa ini ternyata bukan hanya menghebohkan seantero Nusantara, Indonesia yang kita cintai ini, tapi juga sudah dikomentari oleh berbagai pihak di luar negeri, terutama media asing dengan berbagai frame. Ya, gua sangat khawatir dan kayaknya sudah terjadi bahwa ini semakin menurunkan persepsi masyarakat internasional terhadap kondisi Indonesia. Mereka bertanya-tanya what kind of democracy yang ada di negara kita. Mereka bertanya-tanya kok bisa orang, 6 orang loh ya, 6 jiwa, 6 manusia itu ditembak mati begitu saja tanpa penjelasan yang memadai. Menurut gua, kalau aparat keamanan, kalau pihak pemerintah, kalau negara tidak bisa menangani kasus ini dengan baik, akan berdampak sangat signifikan terhadap pandangan internasional mengenai negara kita. Yang menurut gua belakangan juga nggak bagus-bagus amat. Ketika seorang penyanyi yang namanya Glenn Fredly meninggal dunia, Pak Jokowi dalam hitungan waktu yang sangat singkat menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Glenn Fredly. Oke, satu orang wafat dengan wajar karena penyakit yang sudah dideritanya. Dan Glenn Fredly ya nggak mudah-mudah amat juga ya. Sudah cukup lama menikmati dunia, ya cukuplah. Tapi gua tidak mendengar ada ucapan bela sungkawa yang tulus dari Pak Presiden atas wafatnya 6 orang warganya. Bahwa mereka anggota FPI, bahwa mereka datang dari pihak yang berseberangan dalam politik dengan beliau, bahwa mereka adalah orang-orang yang mendukung Habib Rizik Syihab, menurut gua tidak relevan untuk kita bicarakan dalam konteks ini. Karena mereka adalah warga negara dan mereka punya presiden yang namanya Pak Jokowi. Dan menurut gua, dalam peristiwa yang sangat high profile seperti ini, seharusnya Pak Presiden Jokowi menunjukkan sisi kemanusiaannya, menunjukkan sisi kenegarawanannya dengan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Yo, silakan video ini di-download dan di-upload kembali sebelum video ini dihapus. Yo, hutan di Papua dirusak untuk buka lahan oleh perusahaan dari Korea Selatan. Siapa yang tanda tangan, dia harus ditahan karena yang ngasih jalan agar semua aman. Para ulama dan habaib sekarang diburu, kumpulan jubah putih di berondong peluru. Mereka hanya menegakkan syariat Islam yang sudah jelas tertulis di dalam Al-Quran. Hati-hati, ini hanyalah pengalihan isu. Yang korupsi aja nggak diperlakukan begitu. Hati-hati, baunya macam pengalihan isu. Yang korupsi aja nggak diperlakukan begitu. Indonesia adalah negara demokrasi, semua berhak untuk bersuara.